warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Citra Wibowo. Saya dari kelas 02 SNJP 040, ruang 369, dengan NIM 2510105023323. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis laporan keuangan saya pada Bank BNI tahun 2020 tahun 2021. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang Bank BNI terlebih dahulu. Jadi, Bank BNI itu salah satu bank BUMN terbesar Indonesia yang memiliki peran strategis dalam sistem keuangan bank. Lalu juga pada tahun 2020 sampai 2021, sektor perbankannya itu menghadapi tekanan besar akibat pandemi COVID-19 pada saat itu, yang berdampak pada kualitas likuiditas, kredit, dan profitabilitas banknya. Metode yang saya gunakan untuk menganalisis hasil laporan keuangan BNI ini, saya pakai metode RGEC, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. Masuk ke bagian analisis, yang pertama itu Risk Profile. Yang pertama itu ada rasio NPL atau Non-Performing Loan yang menunjukkan kualitas aset kredit bank. NPL BNI itu membaik dari 4,20% di tahun 2020 menjadi 3,70% di tahun 2021. Namun, angka ini tuh masih jauh di batas maksimum OJK, yaitu 5%, yang artinya kualitas kredit BNI ini tergolong sehat meskipun di tengah pandemi. Selanjutnya itu ada rasio LDR, yaitu Loan to Deposit Ratio, yang mencerminkan keseimbangan antara kredit yang disalurkan dengan pihak dana ketiga. Yang hasil dari analisis saya, LDR BNI itu turun dari 90,5% di tahun 2020 menjadi 79,9% di tahun 2021. Penurunan ini tuh didorong oleh pertumbuhan dana pihak ketiga ini yang lebih cepat dibandingkan dengan penyaluran kredit. Selanjutnya yang kedua itu ada Good Corporate Governance. Jadi pada periode kali ini, yaitu 2020 sampai 2021, BNI itu menunjukkan komitmen kuat dalam penerapan prinsip GCG. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 itu BNI juga menerima penghargaan. Yang pertama itu ada the most trusted company dari IICG, lalu mendapat predikat very good dari ASEAN Corporate Governance scorecard, serta juara 2 pada The Best Indonesia GCG Award 2021. Yang ketiga itu ada earnings atau rentabilitas. Sisi profitabilitas ini, BNI itu mencatat pemulihan yang sangat signifikan di tahun 2021 dengan ROA meningkat dari 0,37% menjadi 1,14% di tahun 2021. Menandakan kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan laba itu jauh lebih baik. Lalu dengan ROE melonjak dari 2,98% menjadi 8,81%, yang mencerminkan efektivitas modal yang semakin tinggi dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Lalu NPM itu meningkat drastis dari 4,44% menjadi 15,2%. Itu didorong oleh penurunan beban pencadangan, kerugian, dan efisiensi biaya bunga juga. Yang keempat atau terakhir ini ada rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio. Rasio CAR BNI ini meningkat dari 16,78% di tahun 2020 menjadi 19,74% di tahun 2021. Dengan angka yang melampaui batas OJK sekitar 9,80%, yang berarti permodalan BNI ini sangat solid dan memberikan ruang yang luas untuk ekspansi kredit di masa pemulihan ekonomi. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi hasil analisis saya menggunakan metode RGEC ini, hasil kesimpulannya itu, yang pertama risk profile itu terkendali dengan NPL dan LDR, berada pada batas yang aman. Good corporate governance yang mengalami penguatan dengan pengakuan dari berbagai lembaga nasional dan regional. Yang ketiga ada profitabilitasnya yang pulih secara signifikan, tercermin dari kenaikan ROA, ROE, dan NPM. Yang terakhir itu ada permodalan yang sangat kuat dengan metode CAR yang jauh di atas ketentuan regulator. Meski begitu, Bank BNI perlu terus memantau kualitas aset dan mempertahankan disiplin pencadangan untuk menjaga keberlanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi ke depan. Mungkin demikian penjelasan hasil analisis Bank BNI tahun 2020 sampai 2021. Mohon maaf jika masih terbata-bata atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih juga kepada Bapak Dede Mahendra selaku dosen pengampu.
Semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.